Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendatangkan rahmat dan ampunan Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dan berkah kita aturkan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal Alamin. Ila barakallahu jamaah masjid Quba yang dirahmati Allah. Ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita pada kitab Al-Kabir, yaitu kitab pertemuan kali ini kita akan membahas seputar dosa besar yang berkaitan dengan wasiat, ya. Di Al-Kabiratu Al-Idraru fil Wasiyat, yaitu dosa besar yang berkaitan dengan wasiat. Nah, banyak orang hari ini ketika dia menjelang masa kematian, ada di antara kita yang mungkin kurangnya ilmu atau mungkin karena tidak suka belajar, sehingga ketika melakukan wasiatnya itu melanggar syariat Islam, ya. Jadi orang yang berwasiat dan wasiat itu tidak sesuai dengan syariat Allah, maka wasiat itu akan menjadikan dosa besar bagi pelakunya, ya. Jadi ini salah satu penyebab seseorang ketika mati dalam keadaan melakukan dosa besar, ketika wasiat itu tidak sesuai dengan syariat Islam, perintah Allah dan Rasulnya, ya. Perlu kita ketahui apa itu definisi wasiat, Pak. Wasiat itu adalah pemberian yang dilafadzkan di masa masih hidup dan dieksekusi ketika sudah meninggal dunia. Itu namanya wasiat, ya. Ada juga yang namanya hibah. Hibah itu apa? Pemberian atau sesuatu yang diberikan melalui lafadz dan diberikan di masa masih hidup, itu namanya hibah, ya. Ada juga yang namanya warisan. Warisan itu sesuatu yang diberikan setelah meninggalnya orang yang mewariskan, itu namanya warisan, ya. Nah, sedangkan di sini kita akan bahas tentang wasiat, ya. Wasiat ini merupakan salah satu yang harus kita lakukan, harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Wasiat itu, Pak, itu dibagi menjadi dua, ya. Ada wasiat yang berkaitan dengan agama, ada wasiat yang berkaitan dengan harta, ya. Jadi ini wasiat yang berkaitan dengan agama ini banyak dipraktekkan oleh para nabi, Pak, ya. Para nabi mereka melakukan wasiat yang berkaitan dengan agama, ya. Dan ini merupakan salah satu yang menjadikan mereka orang-orang yang mulia, Pak, ya. Dan Nabi SAW sebelum beliau wafat, beliau ini banyak memberikan wasiat, Pak. Dan itu salah satu yang dianjurkan dalam Islam, yaitu wasiat dalam kebaikan. Jadi kalau kita merasa, ya, sudah banyak penyakitnya gitu, ya, sudah kolesterol tinggi, asam urat tinggi misalkan, sudah sering jatuh di kamar mandi, ini jangan diem, Pak. Banyak wasiat, Pak. Wasiatnya terutama yang baik-baik, ya, Pak, ya. Nah, karena ini dipraktekkan oleh para nabi, Pak. Nabi Muhammad banyak wasiat kepada para sahabat.
Ada juga Nabi Yakub. Nabi Yakub sampai namanya disebut dalam Al-Quran karena ketakwaan beliau. Di saat beliau hendak meninggal dunia, beliau panggil anak-anaknya. Nah, sini nah. Ma ta'buduna min ba'di. Kira-kira setelah sepeninggalan bapakmu ini, kalian akan menyembah siapa, katanya. Maka mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tentu ya bapakku, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyang kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Jadi begitu, Pak. Ya, Nabi Yakub mewasiatkan kepada anaknya wasiat kebaikan. Ya. Begitu juga dengan ada seorang yang soleh, ya, dan beliau bukan seorang nabi, Pak. Siapa Pak namanya? Luqman Hakim. Luqman Al-Hakim ini orang soleh, Pak. Ketika sebelum menjelang ajal wafatnya, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, hai putraku, janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, karena syirik itu merupakan salah satu perbuatan dosa yang paling besar. Ini wasiat yang dilakukan oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Jadi kita merasa dekatnya ajal, ya, menghampiri kita diperintahkan untuk perbanyak berwasiat, Pak, terutama wasiat dalam kebaikan, ya, dalam agama, gitu ya, Bu. Nah, di sini ya banyak para ulama-ulama yang kemudian menganjurkan kepada kita di saat kita sudah merasakan sakit, jangan lupa ketika berjumpa dengan anak kita, berjumpa dengan keluarga kita, berjumpa dengan sahabat kita, ya, yang mungkin sering sholat bareng di masjid, ya, kita sering nasehatin mereka, Pak, ya, apalagi terutama kepada anak-anak kita, ya. Nak, tolong ya nak, nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, tolong jaga sholatmu, tolong jaga anak-anakmu agar terus belajar agama, agar terus ngaji ya nak, begitu Pak. Jadi itu yang sangat ditekankan untuk kita memberikan wasiat kepada mereka. Karena biasanya Pak, anak itu lebih mendengarkan wasiat ayahnya daripada nasihat. Betul nggak Pak? Kalau orang tua masih hidup, ketika nasihatin anak, nak, tolong kamu ketika kuliah jangan ninggalin sholat ya, kamu sholatnya selalu berjamaah. Itu kadang-kadang anak mengabaikan Pak, ya. Tapi kalau sudah wasiat, nah, ini hati-hati gitu ya. Anak ini akan mengingat, oh ini wasiat bapak gitu ya. Bapak pernah bilang saya untuk jangan meninggalkan sholat. Itu lebih membekas ke dalam hati anak kita, Pak. Ya, jadi wasiat yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibu ketika dia menjelang wafatnya, dia wasiat kepada anaknya tentang sholat, tentang, nah tolong nanti kamu kalau kerja jangan kerja yang riba ya Naya, kamu jangan melakukan perbuatan yang tidak baik ya Naya. Setiap anak itu melakukan kebaikan, Pak. Anak itu melakukan sholat tanpa kita sadari. Kita di alam kubur, Allah berikan pahala sholat anak kita. Anak berikan pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak kita. Begitu Pak. Itu yang kita akan rasakan kenikmatan dari kiriman pahala anak-anak kita, Pak. Ya, makanya Nabi itu Pak pernah mengatakan begini, janganlah kalian tidur melebihi dari 2 hari kecuali kalian sudah menyiapkan wasiat. Maksudnya apa? Kalau kita tidur sudah merasa sudah 2 hari aman-aman saja, jangan kalian tidur melebihi 2 hari kecuali kalian sudah wasiat. Artinya setiap 2 hari sekali ya, Bapak minimal ada wasiat yang Bapak sampaikan kepada anak kita. Ya kalau nggak wasiat melalui lisan kita, ya mungkin Bapak nulis di kertas gitu ya.
ditulis di kertas, setelah ditulis letakkan di bawah bantal, Pak. Ya. Khawatir nanti pas tidur nggak bangun lagi, Pak. Ya. Nanti setidaknya sudah ada kertas di situ. Ya. Nah, itu yang sangat ditekankan untuk kita memberikan wasiat, ya. Ini terutama orang-orang yang sudah merasa ya sering sakit-sakitan gitu, ya. Nah, perbanyaklah wasiat, karena wasiat yang baik yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan agama itu sangat dianjurkan, ya. Ya, jangan kita abaikan, Pak, karena itu bekal kita di akhirat nanti, ya. Terutama nasihat untuk anak-anak kita. Nah, ini nasihat yang berkaitan, wasiat yang berkaitan dengan agama. Ada yang kedua, yaitu wasiat berkaitan dengan harta. Nah, ini banyak orang hari ini lebih memperhatikan wasiat terhadap harta, Pak. Padahal yang ditekankan bukan harta, Pak, tapi wasiat tentang agama. Ya, tapi hari ini banyak orang yang kurang ilmu gitu ya, kurang belajar, sehingga wasiat yang dia sampaikan melulu tentang hartanya, ya. Nah, sini nak, bapak punya tanah nak di sana 10 meter, 10 meter, Pak. Mana bapak punya tanah di Bogor nak 10 hektar misalkan gitu ya. Setiap ketemu dengan anaknya yang disampaikan harta melulu, Pak. Tapi tidak pernah terlontarkan nasihat tentang agama, tidak pernah nasihat tentang kebaikan untuk di akhiratnya, tidak pernah, Pak. Tapi harta selalu dia ingat-ingatkan terus, Masya Allah. Makanya Nabi itu, Pak, tidak ada sejarahnya Nabi itu pernah wasiat tentang harta, Pak. Nggak pernah, Pak. Nabi Muhammad itu nggak pernah wasiat kepada anaknya tentang harta. Ada nggak hadis yang mengatakan, "Hai Fatimah, bapak punya tanah di sana 2 hektar gitu"? Nggak ada, nggak ada, Pak. Nabi itu wasiatnya ya tentang jangan ninggalin sholat, sampaikan amanah, jadi orang yang jujur, jadi orang yang baik, jaga ibadah. Itu, Pak, yang dilakukan oleh Nabi. Tapi hari ini, Masya Allah, banyak orang yang wasiatnya selalu harta. Tanpa dia sadari, ternyata banyak konflik di antara anak-anak kita. Setelah meninggalnya kita, justru mereka menjadi tidak akur, berantem, ya, mereka tidak baik hubungan saudara. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara harta gitu ya. Jadi harta itu bisa menjadikan pemicu putusnya hubungan silaturahim antar anak-anak kita. Makanya kita ini ya itu, Pak, ya jangan selalu melulu harta yang kita wasiatkan, Pak, ya. Tapi Ustadz, kalau memang saya harus berwasiat tentang harta, ya silakan, boleh. Kalau kita memang mengharuskan untuk berwasiat tentang harta, ya silakan, Pak. Oke, bagus. Tapi ingat, ada aturan-aturan dalam Islam. Makanya ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 288, ketika Allah menjelaskan tentang warisan, di ujung ayatnya Allah berkata apa, Pak? Min ba'di wasiyatin au dainin ghairu mudhar. Hai orang-orang beriman, silakan kalian bagi-bagi warisan. Ketentuannya bapak sekian, ibu sekian, anak sekian. Tapi ingat, wasiat itu jangan sampai melanggar syariat Islam. Dan wasiat itu jangan sampai mendatangkan madorot. Ya, contohnya apa? Mendatangkan madorot ketika syariat wasiat itu melanggar syariat Islam. Ya. Tapi ingat, wasiat itu dibagi terlebih dahulu sebelum dibaginya harta warisan. Jadi kita ini sebelum bagi-bagi warisan, Pak, wasiat dulu kita tunaikan. Ya, jangan warisan dulu, wasiat yang kita tekankan terlebih dahulu, Pak. Ya, karena ini merupakan sebuah kewajiban. Apalagi wasiat yang berkaitan dengan orang lain. Jadi anak-anak, ya,
yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya setelah orang tua meninggal, jangan dibagi warisan terlebih dahulu kecuali sudah diselesaikan wasiat orang tuanya. Dan ingat, orang tua yang berwasiat tidak boleh melanggar aturan syariat Islam. Orang yang melanggar aturan syariat Islam, maka dia termasuk pelaku dosa besar. Jadi orang tua itu kalau wasiat tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka orang tua ini mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Naudzubillah min dzalik, Pak. Ya. Jadi masalah wasiat juga jangan kita main-main, Pak. Karena ini bisa menjadi salah satu dosa besar. Ya. Contoh ya, ini contoh, Pak. Contohnya begini. Ada orang yang kemudian dia mungkin karena ketidakpahaman tentang agama, atau dia mungkin kurang suka ngaji gitu, Pak ya. Lalu dia merasa punya anak yang tidak memberikan manfaat untuknya. Jadi orang tua ini sudah tua, tapi anak nggak pernah rawat orang tuanya gitu ya. Anak itu jauh-jauh semuanya. Di saat orang tua sudah minta bantuan, mereka tidak peduli. Mereka seakan-akan lebih mementingkan keluarganya gitu ya. Akhirnya di saat orang tua hendak meninggal dunia, kemudian dia berwasiat kepada tetangganya, Pak, sini Pak, nanti kalau saya meninggal, tolong seluruh harta saya wasiatkan untuk Masjid Kuba misalkan. Ya, jadi orang tua ini ada rasa benci terhadap anaknya gara-gara anaknya tidak memperhatikan dirinya, ya. Atau misalkan sepertiganya, atau misalkan setengah dari hartanya. Nah, wasiat yang seperti ini wasiat yang menyalahi aturan. Tidak boleh wasiat yang menyalahi aturan, ya. Ya, karena wasiat yang diperbolehkan itu hanya sepertiga dari harta yang dia miliki. Kalau lebih dari sepertiga, haram hukumnya. Jadi kalau ada bapak-bapak bilang ke tetangganya seperti itu, saya mewasiatkan nih, harta saya 75% untuk masjid misalkan. Wah, orang tuanya meninggal, ada tulisan Pak, tulisan kemudian disaksikan oleh orang-orang gitu, disodorkan ke anaknya. Itu wasiat tidak perlu untuk dilakukan, tidak perlu untuk dilaksanakan. Kenapa? Wasiat itu melanggar syariat Islam. Kalau dilakukan oleh ahli warisnya, baiklah, kami nggak apa-apa deh, wasiatnya dilakukan misalkan. Dan anak-anaknya ada rasa sakit, Pak, maka itu akan mendatangkan siksaan orang tuanya di alam kubur. Jadi tidak perlu untuk dilakukan. Lalu gimana? Wasiatnya diberikan hanya sepertiga daripada hartanya. Jadi misalkan dia punya harta 10 miliar misalkan, dia bilang mau wasiat 10 miliar misalkan. Nah, kemudian ketika orang tua meninggal dunia, yang boleh diwasiatkan adalah 1/3 dari hartanya. Lebih dari itu haram, tidak boleh. Ya, karena ini pernah dilakukan di masa Nabi. Itu ada seorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu panglima perang. Dia punya harta banyak, ya. Namun dia punya anak satu-satunya, Pak, perempuan lagi. Anaknya perempuan satu-satunya. Lalu di masa dia sudah sakit-sakitan, ya, merasa kematian sebentar lagi akan datang, Rasulullah datang ke rumahnya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, innali bintun, saya punya anak satu ya Rasulullah, itu pun perempuan, dan saya punya harta, saya punya tanah. Boleh nggak Rasulullah saya menginfakkan segala harta yang saya miliki, semuanya saya infakkan? Maka kata Rasulullah, la, jangan, kata Rasul. Kalau setengahnya ya Rasul, la, jangan. Ya Rasul, kalau 2/3, jangan. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, kalau sepertiganya bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, diam Rasulullah. Boleh, katanya. Jadi boleh Pak ya. Kalau sepertiga boleh. Kalau lebih dari itu dilarang, tidak diperbolehkan ya. Sampai Rasulullah mengatakan di ujung hadisnya, beliau mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu
dalam keadaan berharta. Artinya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mendapatkan harta dari harta peninggalanmu, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka tanpa berharta. Engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan tidak meminta-minta kepada orang lain, itu lebih baik daripada mereka menjadi orang yang tukang minta-minta. Jadi ini Rasulullah menekankan, ya, jangan sampai kita ya meninggalkan harta lalu kita wasiatkan untuk disedekahkan semua, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini contoh gambaran ya, orang tua yang berwasiat tapi wasiatnya mendatangkan madorot. Ya. Ada juga contoh lain, Pak. Misalkan ada seorang suami, misalkan dia menceraikan istrinya. Di saat istri itu dicerai, masih dalam tolak 1 dan tolak 2, artinya dia masih boleh rujuk, Pak. Kemudian suami ini ketika dalam keadaan menceraikan talak 1 kepada istrinya, tiba-tiba dia sakit-sakitan misalkan, Pak. Lalu dia bilang ke anak-anaknya atau ke saudaranya, nanti kalau saya meninggal, tolong istri saya yang saya cerai, tolong jangan dikasih warisan dari harta saya, misalkan. Ketika suami itu meninggal dunia, apakah istri masih dapat warisan, Pak? Masih dapat. Kenapa? Karena dia masih masa-masa tolak 1 dan talak 2. Kalau sudah talak 3 baru tidak boleh. Tapi kalau talak 1, 2 masih diperbolehkan untuk mendapatkan warisan. Lalu bagaimana wasiat yang dilakukan oleh suaminya itu? Apakah perlu untuk dilaksanakan atau tidak? Tidak perlu untuk dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, istrinya itu nggak dapat warisan, ini suami di alam kubur akan tersiksa, Pak. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ini hati-hati, Pak. Kita beragama itu bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Bukan kemauan kita, Pak. Hari ini orang ketika mau melakukan yang dia anggap baik, tapi tidak sesuai dengan keinginan Allah, itu berbahaya. Mereka anggap kayaknya baik nih dalam pikiran, tapi menurut Allah tidak baik, maka itu akan mendatangkan siksaan untuk jadi alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ini model-model wasiat ya, yang mendatangkan madharat. Ya, ada contoh lagi ya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan wasiat itu tidak diperbolehkan kepada ahli waris. Ya, Pak ya, kalau Bapak punya anak 4 ya misalkan, Bapak nggak boleh mewasiatkan, nanti saya punya harta sekian, tolong setelah Bapak meninggal kasihkan harta 200 juta di ATM Bapak untuk anak bungsu misalkan. Itu nggak boleh, Pak. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Nabi SAW mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Ya, jadi haram, Pak ya. Lalu bagaimana Ustadz? Ada ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 288 yang Allah berfirman, kutiba alaikum idza ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat ini berkaitan dengan apa, Pak? Kata Allah, telah ditetapkan atas kalian apabila datang kepada kalian kematian dan kalian memiliki orang tua, kerabat, maka hendaklah kalian wasiat kepada mereka. Wasiat dengan baik, dan ini hak wasiat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya wasiat apa, Pak? Wasiat hartakah atau wasiat apa, Pak? Para ulama mengatakan wasiat ini ditaksis, dikecualikan oleh hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Lalu ayat itu berkaitan dengan apa? Para ulama menjelaskan ayat itu menjelaskan tentang wasiat. Kita disuruh berwasiat untuk kepada orang tua atau kerabat kita, yaitu wasiat tentang
kebaikan bukan berkaitan dengan harta. Kalau wasiat berkaitan dengan harta, tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris, karena itu hukumnya haram dan itu melanggar syariat Allah. Jadi nggak boleh Pak, wasiat itu diberikan kepada ahli waris gitu ya. Namun ya ada yang membolehkan, tapi dengan syarat. Rasulullah memberikan syarat. Wasiat boleh diberikan kepada ahli waris dengan syarat saudara-saudara yang lainnya ikhlas dan ridho wasiat itu diberikan kepada salah satu saudaranya. Itu kalau memang dilakukan oleh saudara-saudara yang lain, itu diperbolehkan. Tapi kalau ada ahli waris yang tidak ikhlas, maka jangan sekali-kali wasiat itu dilaksanakan. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan konflik di antara anak-anak kita. Misal kita ngasih anak yang keempat misalkan, nanti kalau bapak meninggal itu ada uang 100 juta, tolong kasihkan ke anak yang terakhir misalkan. Ini kalau wasiat ini dilakukan Pak, ini berbahaya Pak, akan menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak kita. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga enak saja ini. Oh, kamu dapat wasiat 100 juta, ini saya nggak dapat. Itu akan ya terjadi perang Pak, perang saudara Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu akan menjadi konflik dan itu berbahaya sekali Pak. Kalau orang tua sudah meninggal dunia dan harta warisan itu dijadikan harta rebutan untuk anak-anaknya, itu orang tua di akhirat tidak akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan merasa ya kesulitan di alam kubur. Naudzubillah min dzalik Pak ya. Makanya kita harus adil. Ya, kalau kita pingin anak kita tidak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan salah satu anak tersayang oleh orang tuanya Pak. Disayang sama ayahnya, Nabi Yakub gitu ya. Saking sayangnya membuat kecemburuan terhadap saudara-saudara yang lainnya. Yang akhirnya apa? Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Gara-gara apa Pak? Ya gara-gara ada rasa iri cemburu gitu ya. Ya kalau kita pingin anak kita nggak seperti Nabi Yusuf, ya jangan kita sampai tidak adil Pak ya. Nah, jangan sampai begitu Pak ya. Ya apa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan harta Pak, itu sangat sensitif Pak. Benar. Harta itu akan bisa menjadikan konflik. Dan orang itu Pak, kalau sudah berbicara tentang harta, itu tidak akan ada puasnya Pak. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Kalau orang itu diberikan satu gunung emas, niscaya dia akan minta gunung emas yang lainnya. Begitulah sifat manusia Pak. Dan manusia tidak akan merasa puas di dunia sampai kapan Pak? Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Jadi itu manusia mulai berhenti memikirkan dunia kalau mulutnya sudah disumpel dengan tanah gitu ya. Nah, jadi begitulah ya. Ya makanya jangan sampai kita berwasiat yang mendatangkan madorot, yang mendatangkan bahaya. Tapi boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Tadi syaratnya dengan apa Pak? Syaratnya harus keluarga yang lainnya ikhlas dan ridho. Nah, contoh dah, misalkan kita punya anak 4. Kebetulan anak terakhir ini lain daripada yang lain Pak, beda dengan saudara-saudara yang lainnya. Mungkin dia autis atau mungkin dia punya kekurangan sehingga tidak bisa diharapkan jadi PNS misalkan Pak. Jangan PNS honorer aja nggak diterima gitu ya. Jadi anak keempat ini lain dari yang lain Pak. Aduh kasihan sekali gitu ya. Kemudian ayahnya bilang, itu nak ngumpulin anak, nah ini bapak punya harta 10 miliar misalkan. Ini tolong ya nanti kasihkan 500 juta untuk si bungsu. Kalian tahu kan si bungsu punya kekurangan, kalian jadi PNS, bungsunya nggak bisa jadi PNS gitu ya. Ya jadi sepeninggalan bapak tolong nanti kasihkan ya, misalkan gitu Pak. Nah keluarga saudara-saudara pertama 2, 3 ikhlas semuanya,
boleh dilakukan wasiat. Tapi kalau ada satu di antara tiga orang ini tidak ikhlas, ya, jadi ada satu anak yang saya nggak mau wasiat itu diberikan kepada si bungsu, tetap harus dibagikan ke kita semua. Satu tidak ikhlas, tidak wajib untuk dilaksanakan wasiat orang tuanya. Kalau dia laksanakan, itu akan menyiksa orang tuanya di alam kubur. Jadi satu doang Pak tidak ikhlas, jangan dilaksanakan, karena itu berbahaya sekali Pak, ya, berbahaya sekali, ya. Dan keluarga kakak-kakak yang duanya tidak boleh menyalahkan ke saudaranya yang tidak ikhlas, yang tidak mau untuk diberikan wasiat kepada si bungsu. Jadi kakaknya nggak boleh, kamu semasa hidup ayah kamu nggak pernah berbakti kepada orang tua, nggak pernah melayani orang tua. Sekarang di saat orang tua wasiat kepada si bungsu, kamu nggak ikhlas begini-begini, nggak boleh Pak. Itu haram untuk kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena hak harta itu adalah hak dia, tidak boleh kita kemudian melarangnya atau mengucilkan saudara kita yang tidak ridho untuk diberikan wasiat kepada si bungsu. Nggak boleh Pak. Kita nggak boleh kemudian menyudutkan mereka, kemudian kita menjauhkan mereka, nggak boleh. Kita berdosa Pak. Ya, jadi itu hak-hak dia gitu ya. Ya, jadi begitu ya Pak ya. Oke. Karena pada hakikatnya wasiat yang mendatangkan madharat, ya, itu akan menimbulkan konflik di antara anak-anaknya. Sampai ada sebuah hadis Pak, di sini dijelaskan Pak, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan dan hadis ini berderajat sahih, ya, datangnya dari Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah bersabda, innar rajula la ya'malu bi'amalil khair sab'ina sanah. Nah, jadi Rasulullah menceritakan, ya, dulu pernah ada seseorang, ya, melakukan ibadah kebaikan Pak, melakukan kebaikan selama 70 tahun Pak. Dia baik sekali Pak, luar biasa, Masya Allah. Idza wasajarun fawasiyatuhu fayakhtimu lahu mubashiru amalih fayadkhulun nar. 70 tahun ibadah, 70 tahun melakukan kebaikan, namun di akhir hayatnya dia berwasiat, wasiatnya melanggar syariat Allah. Dia wasiatnya, ya, mendatangkan madharat. Jadi orang ini ketika wasiat, ya, ada sebuah, saya ketika membaca tafsirannya bahwa wasiatnya itu dia memberikan kepada salah satu anaknya yang kemudian mendatangkan konflik setelah sepeninggalan dia. Apa yang terjadi Pak? Kata Rasulullah, fayadkhulun nar. Orang ini masuk neraka. Gara-gara apa Pak? Wasiat yang mendatangkan madharat. Naudzubillah min dzalik Pak, ya. Ya, jadi hati-hati Pak. Jadi jangan kita merasa hari ini sudah ahli ibadah, salat jamaah, di akhir hayatnya kita wasiat, ya, wasiatnya tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kita jangan berharap ingin masuk surga. Makanya hati-hati ya Pak, ya. Ya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, ada lanjutan hadisnya, wa inna rajula la ya'malu bi ahli syarr. Ada orang melakukan dosa selama 70 tahun kata Rasulullah. Faya'malu bi wasiyatihi, dan di akhir hayatnya dia wasiat, dan wasiatnya sesuai dengan syariat Allah. Dia wasiat dalam kebaikan. Fayadkhulul jannah. Pelaku dosa ini yang 70 tahun melakukan dosa masuk surga gara-gara wasiat yang baik. Maka di sini diperlukan innamal a'malu bin niyyah. Segala sesuatu, segala amal perbuatan tergantung dengan niat dan tergantung dengan amal akhir yang dia lakukan. Makanya manusia itu Pak, manusia dikatakan baik kapan Pak? Pak, Bapak dikatakan baik kapan Pak?
setelah meninggal, Pak. Jadi Bapak kalau masih hidup sering sedekah sana sini, sering bantu masjid, sering bantu anak yatim, sering bantu ya para janda-janda misalkan. Ya. Bapak belum dikatakan baik kecuali setelah meninggal Bapak, ya. Bapak melakukan akhir hayatnya itu dengan baik, maka di saat Bapak meninggal dunia, orang-orang mengenang Bapak orang baik, disitulah Bapak baru dikatakan baik. Orang kalau masih hidup belum bisa dikatakan dia orang baik. Dia baru bisa dikatakan baik ketika sudah meninggal dunia. Apa yang disaksikan oleh tetangga kita, apa yang disaksikan oleh kawan kita, apa yang disaksikan oleh saudara kita. Kalau kita meninggal dunia, saudara kita, tetangga kita, anak kita, ya, teman-teman kita mengatakan, Masya Allah, Bapak ini dulu baik sekali, luar biasa sekali. Di masa hidupnya tuh nraktir saya tiap hari, Masya Allah Pak. Baik sekali gitu ya. Sekarang dia sudah nggak ada. Setiap pagi akhirnya nggak bisa makan bubur ayam misalkan, begitu Pak. Waktu dia masih hidup, nraktir saya tiap hari gitu ya. Dia nangis Pak. Ketika dia nangis Pak, setiap tetesan air mata itu akan menggugurkan, ya, akan memadamkan api nerakanya Allah Pak. Masya Allah ya. Makanya kita ini ya bisa dikatakan baik kalau kita sudah mati. Kalau kita masih hidup nggak bisa dikatakan baik Pak, ya. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Orang dikatakan baik tergantung akhir hayatnya, ya. Masya Allah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah wasiat jangan sampai mendatangkan madhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 48, wa tilka hududullah wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun adzib. Walahum adzabun nar. Masya Allah Pak. Kata Allah, itulah aturan-aturan Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia telah melakukan pelanggaran, ya, melampaui batas, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dia kekal di dalam neraka, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang berat. Na'udzubillah min dalik. Maka hati-hati ya Pak ya. Ini salah satu wasiat yang melanggar itu akan menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ada sebuah hadis Pak, ya. Ini hadis terakhir ya, di mana disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi yaitu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah pernah mengatakan inna rajula wal mar'ata bi ta'atin thumma yahduruhumal maut. Kata Rasulullah, ada seorang laki-laki dan perempuan, dia melakukan ketaatan. Di saat ya datang kematiannya, fayadurrani fil wasiat. Lalu kemudian di saat dia hendak meninggal dunia, dia berwasiat yang wasiatnya mengandung pelanggaran, Pak. Jadi ini seorang ayah dan ibu, dia ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya dia wasiat yang melanggar syariat agama, Pak. Apa? Saat itu ketemu dengan Abu Hurairah. Tsumma qara'a Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah, ini orang masuk neraka katanya. Ini orang calon penghuni neraka. Beliau mengatakan min ba'di wasiyatin ya yusina biha audaini ghairu mudhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau menukil dalam surat An-Nisa ya, bahwa wasiat itu tidak boleh mengandung sesuatu yang mendatangkan madarat, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berwasiat yang mendatangkan madarat, ya. Jadi nggak boleh ya Pak ya. Dan ini salah satu dosa besar Pak ya. Dan mohon maaf Pak, ini ada beberapa daerah yang kemudian ketika membagi harta warisan itu sesuai dengan adat. Ada nggak Pak? Ada nggak? Di mana Pak? Kalau betul ya.
di Padang itu kan ya, yang saya tahu itu kalau wanita itu, perempuan itu dapat warisan lebih banyak daripada laki-laki ya. Jadi kalau orang tuanya punya rumah 10 ya, itu bisa diwasiatkan ke anak perempuannya ya, lebih banyak daripada anak laki-lakinya. Pak, kalau wasiat ini dilakukan oleh keluarganya, ini akan mendatangkan siksa di alam kubur untuk orang tuanya, Pak. Naudzubillah min dalik. Ya, makanya hati-hati ya Pak ya, jangan sampai kita melanggar wasiat. Nah, Ustadz, bagaimana kalau kita sudah wasiat nih, tapi anak kita nggak mengerjakan wasiat kita? Wah, itu bahaya juga Pak ya. Anak yang telah diwasiatkan oleh orang tua dan dia tidak melakukan wasiat orang tuanya, maka dia pun termasuk pelaku dosa besar. Hati-hati. Kita sebagai anak, ketika orang tua pernah berwasiat tentang hartanya, lalu kita tidak melakukan, kita pun terkena dosa. Maksudnya apa? Kalau orang tua, mungkin ya, orang tua di masa hidupnya suka pinjem uang misalkan, atau suka diamanain sama orang untuk dititipkan barang kepadanya ya. Lalu orang tua bilang, "Nah, ini Bapak punya utang sekian-sekian, tolong nanti kalau Bapak meninggal, tolong bayarkan hutang Bapak dari harta Bapak," gitu. Ketika orang tua meninggal dunia, anak tidak mengerjakan, tidak membayarkan hutang orang tua, anak ini melakukan dosa besar, Pak. Ya, maka hati-hati, Pak ya. Jadi anak ini termasuk pelaku dosa besar. Kenapa? Apalagi kalau wasiat itu berkaitan dengan hutang. Ya, hati-hati Pak ya. Orang kalau punya hutang itu di alam kubur, Pak, tersiksa, Pak. Ya. Bahwa orang kalau punya hutang itu di alam kubur akan tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Gitu. Naudzubillah min dzalik, Pak ya. Ya. Karena kata Rasulullah, Pak, nafsul mu'min mu'allaqah bidainih. Orang kalau punya hutang, dia mati, hutang belum dibayarkan, itu di akhirat terkatung-katung, Pak. Terkatung-katung maksudnya apa, Pak? Misal, ada orang ahli ibadah, Pak. Sholat tahajudnya dia lakukan, sholat duhanya dia kerjakan, sedekahnya dia lakukan. Tapi di saat akhir hayatnya dia meninggalkan hutang, belum dibayarkan. Lalu dia wasiat kepada anaknya, anaknya nggak membayarkan. Orang tua itu di sana, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, bahwa orang itu ya besok ya tidak akan diberikan kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi gini Pak, kita ini Pak, insya Allah bapak-bapak Masjid Kuba orang soleh semuanya Pak ya, ibu-ibunya juga orang yang soleh-solehah gitu. Nah, kalau seandainya kita menjadi orang yang baik Pak, ibadah kita rajin, kita besok di alam kubur itu kita akan mendapatkan kebaikan yang dulu pernah kita lakukan, sehingga Allah jadikan kita penghuni surga Pak. Sebelum kita masuk surga, Allah akan kirimkan makanan dari surga, minuman dari surga, kasur dari surga akan kita dapatkan Pak di alam kubur. Makanya orang yang soleh Pak di alam kubur permintaannya satu Pak. Apa Pak? Ya Allah, aqimissa, cepatlah hari kiamat ya Allah. Saya sudah tidak sabar lagi ingin masuk ke dalam surgamu ya Allah. Karena dia sudah diperlihatkan tempat surganya. Jadi orang yang ahli ibadah itu akan mendapatkan kenikmatan surga walaupun dia belum masuk surga Pak. Makanannya, minumannya, Masya Allah Pak, luar biasa sekali. Tapi kalau ada orang mati meninggalkan hutang, dia orang yang baik tapi utang belum dibayarkan. Itu makanan Pak, minuman dari surga yang tadinya mau dikirim ke kita itu cuma dibayang-bayangin di depan dia saja Pak. Nggak bisa dia ambil Pak. Dia tersiksa di alam kubur. Dia lihat makanan begitu nikmat sekali, minuman sama kasur dari surga, Masya Allah. Tapi dia tidak bisa menikmatin itu. Kenapa? Karena dia masih meninggalkan hutang. Sampai Nabi mengatakan, orang yang mati syahid pun Pak, orang yang mati syahid
itu dosanya diampuni oleh Allah, Pak. Bighairil hisab, tidak ada hisab bagi orang yang mati syahid, Pak. Orang yang mati di medan perang, mati di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Tapi kata Rasul, kecuali orang yang dia punya hutang. Jadi kalau orang mati syahid aja sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi gara-gara satu utang dia akan terkatung-katung di alam kubur, Pak. Masya Allah. Makanya dulu pernah ada sahabat Nabi, ini sahabat Nabi yang luar biasa sekali, Pak. Dia ikut peperangan, berbagai macam peperangan, Pak. Namanya Qais bin Sabit, Pak. Qais bin Sabit ini suatu ketika mati di medan perang, dia itu pakai baju besi, Pak. Baju perang, Pak. Ketika itu dia gugur di medan perang. Ketika dia meninggal, ada satu kawan-kawannya yang melihat Qais mati syahid dalam keadaan memakai baju perang, diambillah baju itu, Pak. Dibawa lari sama dia. Ketika malam harinya, Qais ini masuk dalam mimpi temennya, Pak. Temennya ya, temen yang lain yang bukan ngambil, Pak. Dia dalam mimpinya dia masuk, Pak. Mungkin Allah izinkan kali ya. Nah, jadi ketika masuk dalam mimpi temennya mimpi ditemuin oleh Qais yang sudah meninggal dunia. Kata Qais bilang gini, "Wahai saudaraku, tolong ya, saya ingin berwasiat kepadamu. Ini bener nih, wasiat saya bener nih. Tolong kamu kerjakan ya, jangan kamu abaikan. Ini bener nih." Begitu, Pak. Ini orang dalam mimpinya dibilang seperti ini, bener nih. Ini bukan ngarang-ngarang, bener nih. Baju perang saya diambil oleh seseorang yang dia tinggal di perkemahan paling ujung, dan dia letakkan baju perang saya di atas kuda, Pak, dan ditutupi oleh pelana kuda. Tolong ambil ya, ambil itu baju perang saya, kata. Oke, dalam mimpinya, baik. Dan saya juga berwasiat satu lagi, apa? Tolong sampaikan ke Abu Bakar, sampaikan ke dia bahwa saya punya hutang sama si Fulan, jumlahnya sekian. Tolong sampaikan ke Abu Bakar, tolong bayarin ya hutang saya. Gitu, Pak. Tolong bayarin hutang saya ya, sampaikan ke dia. Dan ingat, saya juga punya uang sama si Fulan, dia punya hutang sama saya belum dibayarkan. Tolong tagih ya. Sahabat ini, Pak, yang tadi tidur bangun kaget, Pak. Saat dia kaget, dia langsung pergi ke Khalid bin Walid, dan saat itu Khalid bin Walid menjadi panglima perang, Pak. Saat itu Khalid bin Walid tanpa ada keraguan sedikit pun, baik, ayo kita laksanakan. Kita cari baju besi Qais di ujung sana. Setelah dia datang ke sana, Pak, ternyata betul, Pak, ada kuda di depan perkemahan yang sedang berdiri, dibuka pelana kudanya, di situ ada baju besi perangnya Qais, Pak. Diambil sama Khalid bin Walid. Wasiatnya nyata, Pak. Akhirnya sahabat ini dibilang, silakan kamu balik ke Madinah, sampaikan ke Abu Bakar wasiat si Qais ini. Dia datang ke sana, sampai ke Abu Bakar, Qais ini sudah mati syahid, dia datang dalam mimpiku, dia katanya punya hutang sekian sama si Fulan. Dipanggillah si Fulan sama Abu Bakar, Pak. Ketika dipanggil, apakah benar Qais itu punya hutang sama kamu sekian? Betul, Abu Bakar, katanya. Dia belum bayar. Baiklah, saya akan bayarkan Pak sama Abu Bakar, Pak. Panggil satu lagi orang yang punya hutang sama Qais. Kamu punya hutang sama Qais? Iya betul, sekian, betul gitu. Persis apa yang disebutkan, Pak. Akhirnya apa, Pak? Dia bayar ke Abu Bakar untuk melunasi hutangnya kepada Qais. Masya Allah, Pak, itu nyata, Pak. Itu gara-gara orang mati syahid itu di akhirat itu akan terkatung-katung, Pak. Dan wasiat orang yang sudah meninggal, satu-satunya orang yang wasiatnya dilakukan hanya Qais bin Sabit, Pak. Nggak ada lagi, Pak, ya. Masya Allah. Makanya disinilah bahayanya kalau kita diberikan warisan, ya, kita dapat warisan, tapi orang tua kita masih punya hutang, itu kita kalau tidak melunasi hutang orang tua akan menjadi dosa besar bagi kita. Nah, makanya ini siapa yang punya anak, ya, hati-hati ketika orang tua meninggal dunia. Lunaskanlah dulu wasiatnya, selesaikan dulu wasiatnya, baru
dibagi harta warisan. Ustadz, kalau sudah dibagi harta warisan gimana? Wasiatnya belum. Ya tetap anaknya diminta uang untuk membayarkan hutang ayahnya. Misalkan ayahnya punya hutang 15 juta, dia punya anak 2, satu laki-laki, satu perempuan. Dulu saya satu laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan, maka di saat ayahnya punya hutang 15 juta, maka laki-laki 10 juta, perempuan 5 juta, begitu. Sesuai dengan warisan. Dan ini juga perlu diperhatikan betul Pak ya. Jangan sampai kita punya anak kita lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah memberikan ancaman kepada kita agar jangan sampai kita punya keturunan yang lemah imannya. Naudzubillah Pak ya. Kalau kita mungkin punya anak ya lemah imannya Pak, itu akan membahayakan kita di alam kubur Pak. Maka Allah sampaikan apa? Fal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaknya kalian takut kepada punya anak-anak yang setelah kalian meninggal mereka menjadi orang-orang yang imannya lemah. Maksud imannya lemah apa Pak? Maksudnya lemah apa Pak? Lemah imannya, bukan lemah IPK-nya ya Pak ya. Kalau IPK-nya Masya Allah bagus-bagus ya Pak ya. Anak-anak kita Masya Allah bagus-bagus gitu. Tapi lemah imannya gitu. Dia ahli matematika, dia ahli fisika, dia ahli bisa hitung-hitungan. Namun di saat orang tua meninggal dunia, hutang ayahnya tidak bisa dihitung sama dia. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Makanya hati-hati masalah warisan ya. Jangan kita jangan kita tinggalkan wasiat dari orang tua kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak ya Pak ya kalau berkaitan dengan orang yang diberikan wasiat oleh orang tuanya. Tapi karena masih banyak mungkin karena waktunya sudah ini. Oke. Mungkin untuk selebihnya kita tanya jawab saja Pak.